Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perbohongan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Avanza ya. Ini 1,5 yang Veloz. Nah, ini untuk keluhannya kata pemiliknya, mesinnya goyang-goyang ya, mesinnya goyang-goyang, getar-getar sedikit, dan RPM-nya tidak stabil, tapi RPM-nya tidak terlalu tinggi kata pemiliknya seperti itu. Nah, ini kita mau coba periksa dulu seperti apa keluhannya ya, karena ini unitnya baru datang. Kita mau coba starter untuk mesin. Kita coba starter dulu. Itu mesinnya sudah hidup. Kita coba cek ke mesin. Nah, untuk RPM nya normal ya teman-teman, tidak terlalu goyang atau pincang yang seperti ada kerusakan itu. Tapi ada sedikit gerinjal ya, sedikit ya, seperti ini ya. Nah, RPM nya naik sendiri, tapi tidak terlalu signifikan, atau kerusakannya itu sampai ngayun-ngayun seperti itu ya. Ini kalau untuk kendalanya sih sedikit ya goyangnya, ini bergetar ya, bergetar sedikit. Nah, ini kemungkinan hanya kotor di bagian rotor body dan juga ISP nya. Kita mau coba dulu bersihkan ya, kita servis dulu di bagian rotor body, busi, dan juga nanti injektornya kita bersihkan satu persatu. Kita servis dulu. Untuk RPM nya di angka 1000 ya teman-teman. RPM nya masih di angka 1000 karena dia baru di starter. Tapi mesinnya bergoyang ya, ada sedikit getaran di mesinnya lah, seperti itu ya. Nah, ada sedikit getaran ya, lihat ya kamu. Nah, terlihat sedikit getaran di bagian mesinnya. Nah, jadi apa penyebabnya? Kita akan cari tahu dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kita akan lanjut melakukan pemeriksaan untuk Avanza 1,5 Veloz. Untuk RPM tidak stabil. Oke, kita lanjut untuk pemeriksaannya. Nah, ini kita coba periksa di bagian saringan udaranya teman-teman ya. Kalau misalnya mobil semuanya itu wajib servis ya. Jadi pasti kotor di bagian throttle body. Nah, ini terlihat ya, saringan udaranya itu sampai seperti ini ya teman-teman. Nah, ini wajib kita ganti. Kalau sudah seperti ini bisa menyebabkan tarikan berat, tidak bertenaga. Dari sini juga bisa ya. Kondisi sangat kotor sekali tuh di bagian saringan udaranya. Nah, yang paling penting di dalam sini ya teman-teman, nah itu terlihat sangat banyak sekali kerak-kerak ya, hitam di bagian pinggirnya. Nah, ini kita mau lepas dulu untuk bagian ISC nya ya, agar terlihat. Biasanya untuk biasanya untuk RPM yang tidak stabil itu dari ISC ini ya. ISC yang mengalami kotor, belum tentu rusak ya, tapi mungkin kotor, wajib harus dibersihkan karena di sini mengisap debu-debu yang dari saringan udara ya yang masuk ke sini. Jadi inilah saringan udara ini yang harus kita selalu cek, periksa. Nah, ini debu ya, sangat kotor sekali. Di sini juga udah pasti kotor ya. Kita mau periksa dulu di ISC nya. Oke, kita akan lepas dulu, bongkar rotor bodinya, kita lepas. Kita lanjut dulu. Nah, teman-teman, udah kita lepas ya. Tuh ISC nya kondisinya seperti ini ya. Nah, sangat kerak sekali.
Nah ini ya, keraknya seperti ini teman-teman untuk ISC nya. Nah ini yang harus kita bersihkan. Inilah menyebabkan RPM yang tidak stabil ya, tapi tidak naik turun, tapi dia goyang-goyang seperti itu. Inilah penyebabnya, sangat kotor sekali di bagian ISC nya. Nah kerak ya, ini tidak pernah diservis ya sepertinya. Ini kita mau bersihkan. Ini juga throttle bodinya juga kita mau bersihkan ya, di bagian dalam seperti ini. Nah kondisinya sangat berkerak dan hitam sekali. Kita bersihkan dulu, nanti setelah itu kita pasang. Nah teman-teman ya, kita bersihkan tuh. Kita semprotkan seperti ini sampai bersih ya dengan menggunakan carbo cleaner. Nah ini rontok ya untuk keraknya. Nah ini setelah kita semprot juga dia tidak mau hilang ya teman-teman. Untuk keraknya nih masih menempel. Ini kita bantu menggunakan kain lap ya, kita basah-basahin atau tisu ya, kita bersih-bersihkan. Nah kita bersih-bersihkan seperti ini. Nah ini ya, kita bantu-bantu menggunakan kain lap seperti ini untuk membersihkan bagian atasnya. Ini jangan menggunakan benda tajam ya, nanti bisa lecet di bagian sini. Ini kita gunakan kain. Kalau sudah terlihat bersih, kita semprotkan lagi seperti ini, lalu kita biarkan dulu ya. Lanjut kita bersihkan di bagian throttle bodinya menggunakan carbo cleaner juga ya, sangat hitam. Nanti kita bantu-bantu kuas menggunakan bensin di dalam sini, kita kuas-kuasin agar bersih di bagian lubang-lubangnya. Ini akan terlihat sangat kotor ya. Nah ini kita gunakan carbo cleaner dulu ya, kita semprotkan ke dalam. Lihat ya teman-teman, sangat kotor sekali ya. Nah ini kerak-keraknya hitam-hitam. Ini memang harus rajin kita bersihkan ya, agar mobilnya bisa maksimal, minyak bahan bakar juga bisa lebih irit ya. Nah kotorannya seperti itu ya teman-teman. Oke, sudah terlihat bersih ya. Tinggal kita semprotkan, bersihkan menggunakan bensin agar lebih maksimal ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah ini teman-teman, sudah kita lengkapi ya semuanya. Throttle body sudah kita pasang, untuk ISC nya sudah kita pasang. Untuk ISC ini seperti biasa, untuk resetnya itu kita cabut dulu ya akinya, biarkan dulu beberapa detik, 10 detik ya. Setelah itu kita pasang kembali, tapi soket ini harus sudah terpasang di ISC. Nah pada saat ISC ini masih tercopot ya, masih terlepas, kita tekan lalu kita on kontak. Nah nanti di situ ada pergerakan untuk ISC nya naik dan kita menahannya jangan sampai naik. Setelah itu kita matikan. Pada saat dia mati, kita tekan ke bawah ISC nya sampai mentok ke bawah. Nah kalau sudah mentok ke bawah, baru bisa kita pasang di ISC sini, kita pasang di throttle bodinya. Nah jadi tujuannya seperti itu, agar pada saat ISC nya keluar bagian kepalanya tadi, itu pada saat kita pasang, kita baut, itu tidak terjadi dol atau oblak di bagian dalam derat-deratnya ya. Jadi pemasangannya seperti itu. Nah setelah kita pasang, lalu kita on kontak, lalu kita matikan lagi, kita on kontak, matikan lagi sampai 3 kali.
Setelah itu baru kita starter tuh mesinnya. Nah, jadi cara meresetnya seperti itu. Nah, kalau kita tidak kita lakukan seperti itu, begitu posisi kita tekan ke bawah tadi kita pasang, lalu kita starter, itu mesinnya akan meraung sangat tinggi sekali ya. Jadi di reset dulu baru bisa kita hidupkan tuh mesinnya. Nah, ini kita mau starter tuh mesinnya ya. Udah kita selesai kita pasang, kita akan coba starter. Mudah-mudahan untuk penyebabnya sudah hilang ya teman-teman. Ini kita on kontak sekali, kita matikan, kita on kontak lagi, lalu kita matikan. Kita sambil dengarkan di depan IEC nya itu bergerak ya, krak seperti itu. Kita on kontak lagi, lalu kita matikan. Nah, setelah itu baru kita bisa starter ya tuh mesinnya. Nah, untuk RPM nya seperti itu, sudah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu meraung ya. Jadi seperti itu caranya. Nah, ini untuk mesinnya kondisi seperti ini. Ini karena masih dingin ya teman-teman, karena baru selesai kita servis. Kita biarkan dulu sampai dia RPM nya turun. Yang idealnya itu 700 sampai 800 ya. Jadi kita biarkan dulu sampai RPM nya stabil. Jadi setelah itu kita mau periksa untuk pincangnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman sudah kita panasi dari tadi ya. Ini untuk mesinnya sudah stabil, tidak terlalu gerinjak seperti kemarin, seperti tadi ya. Tadi itu pada saat idle seperti ini tuh suaranya seperti busi atau koil yang mati, padahal bukan di situ penyebabnya ya. Tapi di bagian RPA throttle body yang mengalami kotor dan IEC nya kotor, itu yang menyebabkan mesinnya tidak stabil untuk langsamnya atau idle-nya. Jadi naik turun gitu ya, karena terganjal dia kotor. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.